Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jae-hwan harus menghadapi Riker yang telah menggunakan santuari miliknya dan ingin membunuh Jae-hwan secara perlahan. Dalam santuari itu, pergerakan Jae-hwan harus dibatasi karena santuari milik Riker membuat beberapa indera milik Jae-hwan harus diblokir. Namun tak seperti yang Riker harapkan, Jae-hwan rupanya masih bisa bergerak bebas di dalam santuari miliknya dan bahkan menghindari semua serangannya. Tanpa menyerang balik menggunakan santuari miliknya, Jae-hwan bahkan bisa membuat serangan balik pada Riker hanya dengan menggunakan setting miliknya. Jae-hwan berharap Riker akan sekuat para monark yang datang padanya sebelum Jae-hwan masuk di Abyss, tapi sepertinya Riker tidak sekuat mereka. Hanya dengan menggunakan tusukan seriusnya saja, Riker dengan mudah dikalahkan Jae-hwan, bahkan sampai membuat santuari milik Riker harus hancur. Riker yang dikalahkan hanya dalam sekali serang saja, akhirnya menyadari jika orang yang selama ini ia anggap sebagai mangsa, rupanya adalah sesosok monster yang sebenarnya. Berpindah ke lokasi Rene, saat ini otoritas akun Little Brother telah meningkatkan jumlah penonton siaran langsungnya dan telah direkomendasikan di halaman utama Little Brother. Bahkan beberapa dewa seperti Rere, Thanatos, dan Bakarat sekarang menjadi pendukung Jae-hwan karena menikmati pertarungan yang tidak membosankan. Namun, hal yang membuat Rene terkejut adalah dua dari God of Sin, yaitu God of Dragon yaitu Troyan, dan God of Flame yaitu Ignis, juga ikutan memberi dukungan pada Jae-hwan. Rene sebenarnya tidak terlalu terkejut dengan Ignis yang sudah lama menjadi penontonnya. Tapi melihat Troyan yang merupakan master dari setting Black Flame Dragon dan merupakan salah satu penguasa di Abyss, jadinya membuatnya hampir tak percaya. Bahkan sekarang, banyak proxy dan pengikut dewa yang menonton siarannya melalui channel relay. Karena sebelumnya otoritas Little Brother miliknya rendah, tapi sekarang channel miliknya sudah meningkat. Relay Channel memberitakan bahwa Riker telah dikalahkan dan ini akan menjadi pertanda akan ada perubahan pada 6 dewa metaverse setelah ratusan tahun. Kejadian ini tentunya bukan sesuatu yang bisa dipercaya begitu mudah karena kekalahan 6 dewa metaverse yaitu Riker akan menjadi insiden besar di metaverse yang hanya terjadi sekali dalam beberapa dekade. Namun, alasan sebenarnya pertarungan ini menjadi menarik perhatian para dewa dan pengikut adalah insiden ini bukan hanya peristiwa di mana 6 dewa terkuat metaverse akan diganti. Kekalahan salah satu dewa terkuat di metaverse yang merupakan bagian dari aliansi itu bukan hanya menunjukkan kekalahan 6 dewa, tetapi juga menunjukkan kekalahan aliansi. Aliansi yang telah memerintah Tower Metaverse selama hampir 600 tahun, kini akhirnya mulai tergoyahkan berkat pertarungan Jae-hwan sebelumnya. Sebuah harapan kecil sekarang muncul di mana sejarah panjang perselisihan dan tirani mungkin akhirnya akan berubah, dan itu mulai menyebar di antara dewa-dewi tingkat rendah. Rene memiliki firasat dan memberitahu para dewa yang menontonnya bahwa mungkin perubahan ini akan menjadi masalah yang lebih besar dari yang mereka duga. Kita sekarang berpindah ke tempat di mana Yun-sai sekarang masih bertarung melawan Galateon. Terlihat saat ini, Yun-sai sepertinya sedang kewalahan melawan Galateon karena ia berpikir ini tidak akan mudah, tapi rupanya melawan Galateon lebih merepotkan dari apa yang ia perkirakan. Galateon yang melihat Yun-sai mulai kelelahan mengatakan jika Yun-sai rupanya sudah tidak kuat lagi melawannya, dan Galateon langsung mengeluarkan tombaknya. Namun ketika Galateon akan menyerang Yun-sai menggunakan tombaknya,
Sebuah getaran yang sangat kuat mulai menggoyah Eunsae dan Galateon. Layaknya sebuah gempa besar akan terjadi. Karena saking fokusnya pada pertarungan, Eunsae hampir lupa soal gunung berapi yang sepertinya sebentar lagi akan meletus dalam kurun waktu 20 menit lagi. Getaran gunung berapi itu membuat Galateon dan Eunsae sempat berhenti sejenak, dan sepertinya Eunsae sedang mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan portal. Eunsae mengatakan pada Galateon jika ia akan mundur dan pertarungan mereka sebaiknya sampai di sini saja karena gunung berapi ini bisa meletus kapan saja. Galateon tampaknya juga tidak ada niatan untuk menghentikan Eunsae yang melarikan diri, meskipun ia merasa cukup kesal karena waktunya terbuang dengan cukup sia-sia. Melihat Galateon yang berhasil memukul mundur bocah Visur, Rene memberitahu para penonton bahwa mereka memiliki masalah besar sekarang. Jika ini terus berlanjut, meskipun Riker sudah kalah, tapi situasinya pasti tidak akan menguntungkan jika Galateon ikut bergabung. Bahkan dengan adanya Ethan, kemenangan Jaehwan pastilah masih kecil. Rene masih mencoba untuk optimis karena Jaehwan bisa mengalahkan Riker hanya menggunakan skillnya dan bukan keberuntungan saja, jadi masih ada kesempatan. Namun sepertinya pemikiran optimis Rene harus hancur sebelum ia menunjukkannya, karena sesuatu yang besar dan berbahaya sepertinya akan menjadi masalah baru bagi Jaehwan. Kembali ke tempat Jaehwan dan Riker bertarung, di mana Riker masih bersujud ketakutan di hadapan sesosok monster dengan kekuatan yang menyeramkan. Jaehwan yang kecewa dengan kekuatan Riker menanyakan, apakah hanya segini saja kekuatan yang dimiliki oleh dewa terkuat di metaverse? Riker dengan gaya pengejutnya seketika memutuskan untuk melarikan diri dari hadapan Jaehwan sambil berteriak hanya karena ketakutan untuk dibunuh. Ethan mengatakan sepertinya itu sudah cukup karena Jaehwan telah membuat salah satu dewa terkuat metaverse harus kalah sampai ketakutan seperti itu. Melihat Runat yang sepertinya cukup terluka setelah ditinggal sebentar, Jaehwan menanyakan apakah Runat sedang terluka. Runat yang senang Jaehwan telah kembali, tentunya dengan senang hati mengatakan jika ia baik-baik saja, dan ia menanyakan balik apakah Jaehwan juga baik-baik saja. Jaehwan rasanya cukup lega karena rupanya Runat lebih kuat dari apa yang ia duga, dan Jaehwan mengatakan ia baik-baik saja. Jaehwan dan Runat tampaknya sangat asik mengobrol satu sama lain, sampai-sampai membuat seseorang terlihat cukup muak dengan keakraban mereka. Ethan mengatakan sepertinya menyenangkan bisa akrab seperti itu dan berbeda dengan dirinya yang telah dihianati proksinya sendiri dan para pengikutnya. Anderson mengatakan sebaiknya Ethan tidak perlu iri karena kejadian itu sudah berlalu 500 tahun. Dikala mereka berempat sedang asik mengobrol, Justus mengatakan sebaiknya mereka tidak bersenang-senang terlebih dulu karena belum waktunya mereka menikmati reuni. Justus menanyakan kenapa mereka berbicara santai seolah-olah semuanya sudah berakhir, yang padahal masih ada dirinya yang masih bisa bertarung dengan baik. Tapi dalam momen itu, sebuah getaran kuat yang menandakan penghancuran lantai 6 telah dimulai dalam waktu 20 menit. Dan timeline ini menjadi tanda bahwa Eunsae akan segera melarikan diri. Justus mengatakan jika sekarang tidak banyak waktu yang tersisa untuk Jaehwan dan rombongannya untuk bertele-tele. Selain itu, Justus memberitahu jika sepertinya pasukan mereka telah kembali di waktu yang tepat. Dan pada saat itu juga, Galateon datang menghampiri Justus dan Riker. Melihat bahwa Galateon telah datang pada mereka, membuat Runat berpikir bahwa anggota Visur sebelumnya telah dikalahkan. Justus mengatakan ia sangat senang melihat pertarungan yang menakjubkan.
Bahkan ia tak menyangka jika Jaehwan mampu menghancurkan santuari Raeger tanpa harus mengeluarkan santuari. Justus kemudian memberikan penawaran pada Jaehwan untuk bergabung dengan aliansi. Karena di dalam pasukan Fire yang ia pimpin, Justus bisa memberikan penawaran yang menguntungkan. Anderson mengatakan bisa-bisanya pengkhianat yang mengkhianati temannya 500 tahun lalu mencoba untuk memberikan penawaran seperti itu. Justus kemudian mengatakan jika ia bisa menjamin keselamatan Anderson dan pengikutnya. Tapi Anderson mengatakan itu omong kosong karena rencana itu digunakan Justus untuk menyandra pengikutnya dan menyegel dirinya. Justus bahkan mengatakan jika ia tidak akan melakukan hal semacam itu karena ia bersumpah atas nama dewa dan bahkan menawarkan Oath. Ethan yang mendengar Justus mengatasnamakan Oath keadilan mengatakan jika sepertinya God of Justice masih menggunakan julukan yang konyol seperti itu. Ethan juga mengatakan seharusnya dulu ia sadar bahwa orang yang menggunakan julukan keadilan seperti itu adalah seorang bajingan dan ia merasa dulu menjadi orang yang sangat bodoh. Ethan memberitahu bahwa God of Flame dan God of Darkness yaitu Cage tidak nyata seperti Justus dan itu membuat Justus menanyakan apa maksudnya. Ethan mengatakan jika dirinya menjelaskan maka jiwa Justus pastinya akan hancur sekarang juga. Justus mengatakan sepertinya sekarang bukan waktu yang pas untuk bersantai dan ia tidak ingin lagi memberikan Oath yang sebelumnya ia tawarkan dan memilih untuk menghancurkannya. Ethan memberitahu, bukankah Justus sudah melihat sendiri kekuatan si penusuk telanjang secara langsung dan kenapa Justus masih bisa berbicara seperti itu? Justus mengatakan jika kekuatan si penusuk telanjang memang luar biasa, tapi sepertinya Ethan sudah lupa siapa sebenarnya aliansi dan apa yang sebenarnya sudah aliansi lakukan selama 500 tahun terakhir. Melihat adanya sebuah gate besar yang muncul, membuat Ethan mengatakan jika aliansi adalah bajingan gila. Dari dalam gate itu, keluar sebuah benda yang mirip seperti pesawat terbang dan alat itu merupakan aliansi Great Weapon yang bernama Nebula yang sepertinya digunakan untuk menghancurkan sebuah dunia yang ada di salah satu lantai. Justus menanyakan bagaimana langkah mereka selanjutnya dan apakah mereka sekarang ingin bernegosiasi dengan aliansi. Ethan mengatakan negosiasi macam apa yang menggunakan senjata penghancur massal sebagai ancaman dan apakah aliansi ingin memulai perang yang sesungguhnya. Jaehwan mengatakan pada Ethan bahwa sikap Ethan dalam bernegosiasi itu salah karena seharusnya seseorang yang bernegosiasi tidak seperti itu. Jaehwan mengatakan jika aliansi ingin bernegosiasi, maka pemimpin mereka harus datang langsung sendiri di hadapannya. Tapi Justus mengatakan sepertinya Jaehwan masih tidak paham dengan situasinya. Jaehwan mengatakan ia akan memberikan waktu mereka 5 menit untuk mengembalikan temannya yang diubah menjadi boneka di lantai 7. Jaehwan berkata jika ia akan berbaik hati pada mereka jika aliansi mau melakukannya. Bahkan Jaehwan berjanji akan mengampuni nyawa mereka. Chapter kali ini sepertinya memberikan kita kejutan lagi, di mana aliansi sekarang tidak mengirimkan dewa mereka, tapi malahan mengirimkan senjata penghancur massal. Yang jadi permasalahan adalah aliansi sepertinya sedang mencoba menggunakan cara terakhir untuk mengalahkan Jaehwan yang sepertinya dirasa terlalu kuat. Selain itu, mundurnya Yonsei dari dalam pertarungan membuat situasi Jaehwan dan Ethan harus melawan 3 dewa kuat metaverse sekaligus senjata penghancur massal. Admin berpikir mungkin mundurnya Yonsei akan membuat anggota Visur lainnya akan muncul, mengingat Visur sudah menerima pesanan untuk menyelamatkan Jaehwan. Bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana keseruan cerita The World After the Fall?
Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan sembari menunggu update ceritanya.